Oke, hello guys, bertemu dengan aku lagi Robert Adrian, dan di video kali ini kita akan membahas sebuah review dari Poco M3. Dari dulu yang namanya Poco, dari segi harga yang paling mahal sampai murah, selalu semuanya ngegas, nggak ada yang nggak ngebut, nggak ada yang nggak ngegas, semuanya pasti dipolke lah ya. Ini ya harga 2 jutaan lah ya, bisa dapat fitur yang menurutku cukup lumayan ya. Nah, tuh jangan menyampaikan kesimpulan di awal ya, mending kita di akhir video saja. Oke, langsung mari kita mulai saja. Oke, yang pertama kita bahas adalah sebuah desain. Secara look penampilan pertama dari si Poco M3 ini, ya buat aku kurang seneng saja karena memiliki benjolan yang cukup besar ya di bagian sini ya. Kayak kameranya kayak kurang mantep aja rasanya, kok wah gede banget kok ini. Kebesarannya udah enak, kekecilannya udah enak. Ya paling cocok tuh tengah-tengah, jadi nggak besar ya nggak kecil. Oke, berikutnya untuk desain bagian depan, buat aku pribadi rasanya juga biasa-biasa saja. Bahkan brand Android lain pun juga memiliki desain bagian depan ya sama seperti ini rata-rata. Nah, ini seperti ini, hanya kayak memiliki water drop saja seperti ini. Jadi buat aku sendiri ini dirasa sangat membosankan desain seperti ini. Ya memang sih untuk desain bagian belakang tuh fresh ya, tidak ada yang meniru lah ya. Cuman rasanya kok terlalu berlebihan karena memiliki benjolan hitam seperti ini besar sekali. Ya kayak Among Us sekali ya, impostor kuning. Impostor tidak selalu merah, bisa kuning, bisa hijau, bisa ya kok ngaco. Berikutnya kita bahas soal bodi bagian kanan. Di bagian bodi bagian kanan memiliki volume pengeras dan volume penurun suara. Berikutnya ada fingerprint bercampur dengan tombol power off. Jadi ini ya bisa all in one ya, bisa tombol fingerprint dan power off. Jadi bisa menyalakan dan mematikan menggunakan tombol fingerprint ini. Berikutnya untuk bagian atas ada jack audio 3,5 mm dan berikutnya ada mic. Yang terakhir ada speaker di bagian atas, dan di bagian samping kiri ada slot micro SD. Ya ini memiliki 3 slot, yaitu dual SIM plus 1 micro SD. Jadi yang artinya kalian bisa menggunakan dual SIM sekaligus dan ditambah 1 micro SD. Ya micro SD-nya mentok sampai 512 GB, nggak tanggung-tanggung. Tapi ya mana ada ya orang mau beli memori sampai segitu hanya untuk handphone. Dirasa-rasa hanya mentok-mentok paling orang beli sampai 128 GB saja. Tapi oke lah, Poco ngasih kesempatan bisa memberikan sebesar itu untuk slot micro SD-nya. Berikutnya di bagian bawah ada USB Type-C untuk port ngecas, dan tentunya ada speaker lagi, dan berikutnya ada mic. Perlu diketahui bahwa Poco M3 ini memiliki 2 stereo speaker, dan aku pribadi merasa malah stereo speaker ini rasanya lebih nendang dan lebih mantap suaranya ketimbang si Poco X3 NFC maupun Poco F2 Pro. Malah dirasa-rasa loh ya, malah Poco M3 ini kualitas speakernya cukup bagus sekali, tapi disayangkan peletakan speakernya kurang presisi ya menurut saya pribadi, karena yang satunya di bawah, satunya di atas gini kan kayak kurang balancing ya, dirasa nggak perlu diumbar-umbar sekali lah, karena harganya juga 2 juta, mosok mau mintanya balance sekali. Tiap brand mesti memiliki kekurangannya masing-masing, meskipun harganya murah, kualitasnya bagus, cuman kan ada yang dikurang-kurangi. Untuk urusan fingerprint dari Poco M3 ini nggak usah diragukan lagi, karena sebelum-sebelumnya handphone juga yang ada fingerprint dan power off gini jadi satu gini ya, cepet-cepet aja tuh fingerprintnya dan mantep-mantep aja, dan keakuratannya pun terjaga. Dan berikutnya untuk face unlock dari Poco M3 ini teknologinya 2D saja, tidak 3D. Jadi kalau harga 2 juta mau minta 3D ya jangan muluk-muluk. Boleh lah dikasih face unlock dan kalian memakai juga. Kalau dibilang akurat ya nggak akurat-akurat banget, tapi bisa dipakai. Poco M3 ini memiliki layar sebesar 6,53 inci dan menggunakan panel LCD IPS. Harga 2 juta, jangan minta LED atau AMOLED, jangan muluk-muluk minta gitu. Ya memang masih mungkin ada brand yang menggunakan AMOLED di harga 2,5 juta atau 2,8 juta, tapi pasti ada yang kurang-kurangnya. Oke, nggak usah terlalu banyak membahas soal AMOLED dan LCD ya, nanti terlalu panjang. Dan berikutnya untuk rasio dari Poco M3 ini adalah 19,5 banding 9. Rasio yang cukup spesial ya, karena jarang-jarang
handphone bisa menggunakan rasio kayak gitu. Rata-rata ya 20:9 atau 18:9. Tapi di zaman sekarang kayaknya rasio 18:9 sudah juga nggak ada, dan rasio 16:9 juga sudah nggak ada. Rata-rata hanya 19,5:9 dan 20:9. Berikutnya untuk Poco M3 ini memiliki refresh rate sebesar 60 Hz saja. Jangan membahas soal refresh rate lah ya, karena harga 2 juta mau minta refresh rate tinggi bisa sih, cuman tahun depan. Jadi nggak sekarang, karena teknologi mungkin untuk saat ini belum bisa memenuhi dengan harga segitu. Dan terakhir, untuk resolusi dari Poco M3 ini hanya Full HD Plus saja, yaitu 2340 pixel kali 1080 pixel. Untuk masalah touch dari Poco M3 ini buat aku biasa-biasa saja, karena dia tidak memiliki haptic feedback. Sedangkan kalau Redmi Note 9 Pro, Poco X3 NFC kan ada haptic feedbacknya, tapi kan nggak begitu enak juga, biasa-biasa saja. Apalagi si Poco M3 ini nggak punya haptic feedback, melainkan hanya vibrate biasa ya melalui software. Untuk urusan fotografi dan videografi di sini aku tidak akan membahas detail jauh, karena aku sudah membuatkan videonya di video-videoku sebelumnya. Kalian bisa cari videonya di channel ini. Sebelum video ini atau 2 video sebelum ini aku sudah membuatkan videonya khusus untuk review kamera Poco M3. MIUI kamera versus Google kamera alias Gcam. Nah, mending kalian lihat saja lah ya, galerinya ada di situ semua. Berikutnya untuk Poco M3 ini menggunakan MIUI for Poco ya, versinya ke-12. Digadang-gadang mendapatkan MIUI 12.5, tapi versi Poco. Berikutnya dia berbasis Android 10. Dan ini bisa mendapatkan Android 11 ya tentunya, tetapi hanya 1 kali update saja, update Androidnya. Karena privacy policy-nya Poco mengatakan bahwa yang handphone harga 2 jutaan dari milik Poco ini hanya mendapatkan 1 kali update Android, tidak 2 kali, tidak 3 kali. Poco M3 ini menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 662 dan tentunya memiliki arsitektur sebesar 11 nanometer. Tentunya juga ditemani oleh octa-core Kryo. GPU-nya menggunakan Adreno 610. Untuk Poco M3 ini buat saya pribadi untuk perekaman video, untuk main game, dirasa-rasa cukup kurang buat saya sendiri. Karena saya juga lagi suka main game nih, rata-rata ada Genshin Impact, ada PUBG, ada Mobile Legends. Jadi buat saya pribadi Poco M3 dirasa-rasa cukup kurang. Ya, memang sih speakernya nendang-nendang gitu, tapi untuk performa tidak bisa mentok rata kanan. Berikutnya untuk Poco M3 ini hadir di Indonesia dengan RAM 4GB dan memori 64GB. Jenis penyimpanan UFS storage 2.1. Untuk yang versi satunya lagi ada RAM 6GB dan memori 128GB. Tipe penyimpanannya menggunakan UFS storage 2.2. Berbeda penyimpanan saja, fitur-fiturnya cukup berbeda. Ya, yang seri versi 4GB itu ada katanya tidak ada fitur second space. Yang RAM 6GB memiliki fitur second space. Nah, kalau buat saya pribadi, saya jarang menggunakan fitur tersebut. Jadi nggak diambil pusing karena masalah fitur-fitur tersebut. Yang penting untuk game sedang-sedang saja, untuk experience sehari-hari daily driver ya oke saja. Berikutnya untuk ketahanan baterai ya. Wah, ini mantep banget, jumbo ya. 6000 mAh. Dan untuk pengecasannya menggunakan fast charging 18 watt. Untuk waktu pengecasan cukup lama ya, karena dia juga memiliki baterai yang besar, tentunya juga memiliki pengecasan cukup lama, yaitu 1 jam 45 menit. Tetapi ya perlu digarisbawahi, meskipun ngecasnya lama, daya tahan baterainya juga lama, bisa sampai 8 jam ya seharian aku pakai ini ya. Jadi nggak pusing-pusing amat, tinggal pulang ngecas gitu, habis kerja pulang ngecas. Jadi nggak wah sedikit-sedikit di kantor baterainya habis. Enggak seperti itu ya. Ya, beberapa hari yang lalu aku udah membuatkan sampel video dan foto ya. Langsung aja tonton di videoku itu. Nah, ya udah tak kasih galeri sedikit nih di video kali ini, tapi nggak banyak-banyak banget. Langsung aja tonton. Menurut kalian bagaimana lah ya hasil foto videonya dari MIUI kamera lo ya?
Dan berikutnya untuk video permainan game dari Poco M3 ini sudah aku bagikan videonya, semua ada 4 game. Kalian bisa lihat sendiri ya, di video-videoku sebelumnya. View-nya nggak naik-naik ya, ayo ditonton sampai view-nya 100 atau 200 lah, bin mantep lah ya. Dan kalian juga menikmati aku bermain game ya. Oke, menurutku pribadi yang terakhir buat aku masih kurang cukup. Secara kekurangan ya, membosankan ya, desainnya depan tuh seperti itu saja, dan perekaman kamera belakangnya ya udah ada di lock gitu ya untuk 60 fps, dengan di Gcam kemarin bisa sampai 60 fps ya. Dan untuk urusan gaming ya biasa-biasa saja, jadi nggak aku ambil pusing masalah gaming karena aku dari driverku juga tentunya menggunakan Mi 10, jadi udah oke banget. Poco M3 ini hanya untuk samping-sampingan saja, dan untuk telepon-telepon, untuk pokoknya ketahanan baterainya juga mantap. Sisi positifnya ya, baterainya mantap, stereo speaker, kemudian paket lengkap, dan warnanya cukup unik ya. Tapi tentunya dengan unik-uniknya pasti ada kekurangan. Manusia aja nggak sempurna, apalagi yang nyiptain handphonenya kan juga manusia, berarti handphone belum tentu sempurna. Oke, terima kasih yang sudah menonton video review Poco M3. Terima kasih yang sudah menonton hingga selesai, dan kemudian jangan lupa untuk klik subscribe channel ini jika kalian belum subscribe channel ini. Kemudian jika kalian suka dengan video kayak gini, like saja video kayak gini. Dan jika kalian tidak suka dengan video kayak gini, share aja video ini ke teman-teman kalian. Jika kalian belum paham tentang apa video kayak gini, tonton ulang aja ini. Ini adalah video review Poco M3. Aku Robert Adrian, pamit undur diri. Bye.